الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون ما آمن به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Mim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang sembunyi di bumi dan di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antara ada ayat-ayat yang Muhammad itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah Bapak Ustadz Burhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita dengarkan dengan khusyuk dan hikmat apa yang akan disampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah iman bekal kita menuju kampung akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ustadz Burhan kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini Allah masih berkenan memberikan kita satu kesempatan untuk memperbaiki diri dengan cara hadir dalam sebuah majelis seperti ini, karena majelis apapun itu sebanyak dan sepanjang itu mendatangkan perubahan, maka majelis itu bisa dikatakan sebagai jalan titisan dalam rangka untuk menuju kepada surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi orang yang datang ke sebuah majelis, apalagi ini majelis ilmu misalnya, itu sama nilainya, sama pahalanya dengan mereka yang hadir dalam sebuah peperangan dalam rangka untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sekembalinya dari sebuah majelis itu kemudian Allah wafatkan orang itu, maka nilai pahala orang itu sama dengan mereka yang gugur di medan perjuangan atau medan perang dalam rangka untuk diilahi kalimatillah, untuk mengangkat kalimat-kalimat Allah di permukaan bumi ini. Karena ada sabda Nabi, beliau pernah bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan pada satu titisan jalan, yaltamisu fihi ilman, yaltamisu itu kalau saya terjemahkan iltamasa itu kayak memakai baju. Jadi orang itu diselimuti oleh sebuah keilmuan. Yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu, maka Allah akan memudahkan orang itu thariqan ilal jannah, jalan menuju titisan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang ulama Ibnu Ahmad At-Taulani pernah berkata, sepanjang ada waktu, ada kesempatan, kemudian kita mendengar ada satu tempat yang digunakan untuk dalam rangka untuk mencari, walau itu setetes ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama ini mengatakan agar berangkat untuk berusaha. Karena kematian, ulama ini mengatakan tidak bisa dipastikan kapan kematian itu datang. Kalau kemarin saya ngasih tahu berapa menit sekali kematian itu datang? Aduh, berapa menit sekali kematian itu menjenguk?
kali 24 jam. Satu kali 24 jam, malaikat Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi setiap kita. Dalam 1 kali 24 jam itu setiap 20 menit sekali dia akan turun menjenguk. Saya dijenguk setiap hari ini, setiap 20 menit. 20 menit nggak ada masalah, Allah belum memerintahkan naik lagi ini. Kemudian 20 menit kedua dia akan turun lagi, lihat lagi kondisi. Oleh karena itu, sebaik-baik persiapan pada saat itu adalah persiapan ketika pada saat itu nanti terjadi. Kita tidak tahu di menit keberapa nanti dia akan datang. Pada saat itu kita sudah mempersiapkan diri dengan kelakuan baik yang kita punyai. Entah pada saat itu kita sedang berzikir kepada Allah, entah pada saat itu kita membaca Al-Quran, entah pada saat itu kita sedang menunaikan satu perintah sholat sunnah nawafil, apa saja. Dan pada saat itu kita berharap keputusan itu datang pada hari ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu cara untuk bisa menjemput itu dalam kebaikan adalah surat An-Nisa ayat 22 sampai 23. Di sana Allah berbicara berkenaan dengan pakaian perempuan. Pakaian perempuan itu Muslim pada zaman itu tidak ada model kayak kita saat ini. Mereka pakai yang namanya jalabib. Jalabib itu kata banyak dari kata-kata jilbab. Jilbab itu apa loh? Jilbab itu apa? Baju besar. Itu jilbab, bajunya, bukan kerudungnya. Jadi jilbab itu pakaian besar kayak karung modelnya, tidak membentuk tubuh wanita ketika dia memakai, itu jilbab. Kemudian melalui transformasi, akhirnya sekarang orang-orang modern sekarang jilbab itu ya kerudung itu. Padahal aslinya jilbab itu pakaiannya dulu. Karena itu ada dasar kenapa Allah menurunkan ayat ini. Sebuah fenomena yang terjadi di zaman sebelum Rasulullah SAW itu diutus, orang-orang Quraisy dulu itu sudah menggunakan pakaian itu, jilbab itu, yang besar, longgar, gembrong gitu, sehingga tidak melukiskan tubuh seorang wanita. Cuma satu kekurangannya apa? Posisi karena itu pakaiannya besar, ketika dia menyapu halaman rumahnya pada saat itulah mata laki-laki itu melihat kepada satu titik, gitu. Sehingga turunlah ayat tidak hanya sekedar menutup tubuh, tapi dari kepala turun sampai ke tubuh dan bahkan ada batasan sampai menutup apa? Bagian dada seorang perempuan. Sehingga terciptalah sekarang oleh manusia-manusia modern untuk menciptakan pakaian syar'i. Pakaian syar'i itu sampai menjuntai ke bawah. Nah, tapi yang tidak disadari oleh perempuan, ketika dia niatnya untuk menutupi pakaian, tapi pakaiannya itu menjuntai sampai kalau dia berjalan itu menyapu jalan, kita tidak tahu di jalan itu ada kotoran hewan, kotoran apa. Dan itu yang tidak disadari oleh wanita. Sehingga ada dalam jamuan majelis seperti ini, ada seorang wanita kalau dibilang dia itu kalau pakai pakaian itu syar'inya luar biasa, dan bahkan dia pakai niqab. Niqab tahu niqab? Niqab itu kayak cadar, itu niqab. Kalau anak balita ngongkol secara refleks air seni bayi ini kemudian dilap dengan apa? Bajunya dia atau kerudungnya dia dilap begitu saja. Jadi antara dia menghormati syariat, tapi dengan realisasi ketika dia pelaksanaan dengan menggunakan itu
nggak ada kesinkronannya. Padahal itu air seni, tapi gelap saja. Iyanya dia ingat, kalau dia nggak ingat kemudian apa namanya? Dia sholat. Kan satu hal yang kontradiksi ya. Satu sisi ingin menutup, tapi satu sisi masalah kebersihan itu tidak dijaga. Saudaraku, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, yang namanya pakaian ketika kita berkerudung, pakaian berkerudung itu jangan hanya dipakai kalau ke majelis taklim, jangan hanya dipakai ketika ada acara, jangan hanya dipakai ketika ada keperluan takziah misalnya. Tapi ketika ibu-ibu, maaf, ada penjual apa namanya sayur di depan rumah kita, kan kita tinggalnya berat. Banyak di antara kita, banyak di antara wanita-wanita gunakan lagi ya namanya kerudungnya itu gak dipakai, rambutnya terjuntai begitu. Allah dekat cuma 5 meter saja kok beli apa namanya beli sayur. Iya nek udah gak pakai kerudung, pakainya daster si lowo-lowo. Karena pertimbangannya kok jejak wayo, bukan masalah jejak syariat ini. Syariat ini mencoba untuk mengharapkan martabat perempuan itu diangkat sedemikian tingginya untuk bisa dihormati oleh kaum laki-laki. Masalahnya itu di sini. Ketemu sama laki-laki, oh iya ada istilah